Suatu pagi yang cerah, burung bernyanyi menyambut pagi hari. Rumput bergoyang setiap angin. Terlihat kancil sedang memandang kebun sayur. Sudah cukup lama ia menanti sayur. Sekarang kancil siap memanen sayuran yang telah ditanamnya. Sayuran tersebut melambai-lambai memintanya mendekat untuk memanennya. Wah, akhirnya aku sudah bisa memanen sayur, ujar kancil dengan gembira. Setelah merasa kenyang, kancil lalu beranjak pergi menuju sungai untuk minum. Di tengah perjalanan menuju sungai, kancil melihat teman-temannya yaitu kerbau, ibu rusa, dan kura-kura yang sedang berkumpul. Gumam. wah ada apa ini? Sepertinya ibu rusa dan kerbau sangat akrab dengan kura-kura. Aku harus mencari tahu. Sepanjang jalan menuju sungai, pikirannya menari-nari tentang teman-temannya yang ditemui tadi. Sesampainya di sungai, kancil pun minum. Segar, kata kancil setelah meminum air sungai beberapa kali. Seperti rencananya tadi, kancil bergegas kembali menuju teman-temannya yang ia temui. Sekarang aku harus menemui kerbau, ucapnya. Kancil pun menghampiri kerbau dan kemudian bertanya, kerbau, ada apa kancil? Kenapa kamu sangat akrab dengan kura-kura? karena dia sangat baik dan tidak sombong. Benarkah? Iya, benar. Kancil tidak percaya dengan perkataan kerbau. Ia akan bertanya lagi kepada ibu rusa tentang kura-kura. Setelah bertemu dengan ibu rusa, kancil bertanya, Ibu rusa? Ya, ada apa kancil? Tadi aku lihat kau sangat akrab dengan kura-kura. Iya, memang sebab kura-kura sangat baik. Ada apa kancil? Tidak apa-apa. jelas kancil. Ia kemudian pergi meninggalkan ibu rusa dan bergumam penuh rasa iri. Semua berpihak pada kura-kura. Tidak ada yang mengatakan aku baik. Seperti yang dikatakan ibu rusa dan kerbau. Teman kura-kura juga lebih banyak daripada aku. Kata kancil kesal. Kancil pun berencana jahat pada kura-kura agar dijauhi oleh teman-teman binatang lain. Aku punya ide. Aku akan berbicara buruk tentang kura-kura agar kura-kura dijauhi oleh kerbau dan ibu rusa. Ungkap kancil. Kemudian kancil bergegas menemui kerbau. Kerbau gawat, kamu harus berhati-hati dengan kura-kura. Kata kancil. Ada apa kancil? Jawab kerbau sembari bertanya. Tadi aku melihat kura-kura memberi minum kepada merpati. Namun setelah meminumnya, merpati langsung kejang-kejang dan kura-kura meninggalkannya. Cerita kancil. Kerbau yang mendengar cerita itu wajahnya langsung seputih kapas. Ia langsung ketakutan. Aku tidak mau berteman lagi dengan kura-kura. Kata kerbau. Saat bertemu ibu rusa, kancil kembali menceritakan kebohongannya tentang kura-kura. Ibu rusa, ada apa kancil? Tadi aku melihat kura-kura memberikan buah kepada anak-anak tupai, lalu anak-anak tupai itu mati. Sebaiknya jaga anakku dengan baik-baik. Apa? Terima kasih kancil, aku akan menjaga anak-anakku. Hari mentari pagi menyapa. Kura-kura yang berjalan-jalan dan bertemu dengan kerbau dengan sikap ramah dan penuh senyum. Secara mentari seperti biasa kura-kura menyapa ke kerbau. Namun kerbau tidak menjawab perkataan kura-kura sama sekali. Kerbau langsung mengambil langkah 1000 pergi meninggalkan kura-kura begitu saja. Kura-kura tidak merasa curiga. Ia kembali berjalan menyusuri hutan dan ketika bertemu ibu rusa, kura-kura kembali menyapa. Selamat pagi ibu rusa. Kata kura-kura sama seperti kerbau. Ibu rusa juga tidak menjawab sapaan dari kura-kura. Ibu rusa lalu meninggalkan kura-kura. Kura-kura mulai curiga dan bertanya mengapa teman-temannya berubah menjadi tidak peduli. Bahkan seolah-olah
benci pada dirinya. Padahal kura-kura tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Ia tetap bersikap baik kepada semua binatang. Ia pun berusaha mencari tahu dengan bertanya pada kancil. Kura lalu bergegas mencari kancil. Kancil! Sapa kura-kura? Hai kura-kura, ada apa? Jawab kancil. Mengapa teman-teman kita menjauhiku? Tanya kura-kura penasaran. Aku tidak tahu. Kata kancil dengan kesal. Jawablah dengan jujur, Kancil. Tanya kura-kura dengan penuh harap. Semakin jengkel dengan pertanyaan kura-kura, kancil kemudian pergi sambil berteriak. Aku tidak tahu, dasar cerewet. Di kejauhan kura-kura merasa sedih dan juga kecewa. Kamu memang benar-benar teman yang kejam. Kancil masih tidak peduli. Kancil merasa bangga karena rencana jahatnya berhasil. Namun tidak lama setelah itu, kancil tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang besar di hutan. Tolong! Setelah beberapa kali mencari pertolongan, ia merasa putus asa. Tidak ada yang mendengarkan aku sama satupun. Tolong! Kancil terus berteriak dari dalam lubang perangkap yang gelap, tetapi tidak ada satupun hewan yang lewat dan menolongnya.